Terima kasih Pak Miswar. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi menjelang siang Prof. Amin. Saya membayangkan Prof. Amin ini salah satu orang Indonesia yang sekarang paling lelah karena banyak sekali yang harus ditangani dalam masa-masa pura-pura aja, Bu. Kita juga belum tahu kapan akan berakhir. Selamat siang juga Pak Wid, Pak Entuy, Pak Miswar, dan semua teman-teman. Senang sekali bisa bertemu di pertemuan virtual ini. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bisa berjumpa juga secara fisik. Meskipun itu nampak mungkin masih agak jauh. Yang akan saya bicarakan adalah tentang apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh para pemimpin, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di laboratorium, tapi di seluruh Indonesia. Tapi kali ini kita hanya akan bicara tentang kepemimpinan di laboratorium terkait dengan wabah. Kalau secara umum kita lihat apa sebenarnya tugas seorang pemimpin. Dia pertama harus mempertahankan dan meningkatkan peran tempat kerjanya, apakah itu rumah sakit, apakah itu perusahaan, apakah itu laboratorium yang dipimpinnya, bagi semua stakeholders-nya. Khususnya bagi laboratorium, stakeholders-nya itu adalah para pasien, para dokter, para vendor termasuk, dan teman kerja, bahkan atasan yang juga ikut memiliki kepentingan. Jadi semua pihak yang memiliki kepentingan itu adalah stakeholders kita. Dan saya yakin di antara Anda sekalian ini banyak yang sudah juga menjadi pemimpin di level-level yang berbeda-beda. Nah, satu hal yang istimewa sebagai pemimpin itu adalah bahwa dalam memenuhi tugasnya, pemimpinlah yang selalu dituntut untuk mengambil keputusan terakhir. Tentu jangan sampai bahwa pemimpin itu mengambil keputusan-keputusan untuk semua hal. Karena pertama, dia tidak akan sanggup untuk melakukan itu, tetapi kedua juga bahwa dia tidak akan memberdayakan orang lain. Karena seorang pemimpin harus juga mengingat bahwa suatu hari dia akan meninggalkan posisinya dan orang lain harus menjadi suksesornya. Dan karena ada orang lain yang akan menduduki posisinya, maka orang lain itu pun perlu dipersiapkan untuk mampu mengambil keputusan-keputusan. Jadi sedapat mungkin hanya untuk hal-hal strategis atau yang kritis. Nah, satu hal istimewa juga adalah bahwa pemimpin itu tidak pernah bekerja sendiri, melainkan selalu bekerja bersama-sama dan melalui para subordinatnya. Supaya apa? Supaya semakin banyak fungsi yang bisa dikerjakan bersama-sama pada saat yang bersamaan, karena banyak orang yang diberdayakan. Jadi tugas utama seorang pemimpin itu sebenarnya adalah memberdayakan orang lain agar orang lain itulah yang akan bisa mengambil keputusan. Jadi sebenarnya kalau seorang pemimpin itu bisa duduk di dapur, makan-makan sembari laboratoriumnya jalan, semua bisa lancar, itu adalah pemimpin yang baik. Tetapi tentu pemimpin itu juga banyak peran-peran yang lain, nah nanti akan kita lihat, yang mengharuskan pemimpin itu ada bersama-sama dengan para subordinatnya. Nah, untuk mengambil keputusan-keputusan strategis itu, kita bisa membayangkan bahwa sebelum bisa mengambil keputusan, khususnya dalam hal wabah ini, maka tentu semua pemimpin ingin mendapatkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Saya mengambil hanya 5 pertanyaan dan sebagian sudah dijawab juga oleh Prof. Amin dalam presentasi sebelum ini. Pertama, kapan sih wabah ini akan mereda? Lalu apakah akan ada gelombang kedua? Bagaimana nanti kalau ada gelombang kedua? Apa yang akan terjadi dalam gelombang kedua itu? Apakah akan ada gelombang ketiga? Apa yang akan terjadi dalam gelombang ketiga itu? Apa keputusan yang saya harus ambil sebagai pemimpin jika nanti terjadi gelombang kedua, gelombang ketiga? Lalu yang rasanya tidak sabar kita tunggu itu adalah kapan sih tersedia vaksin COVID-19. Tadi Prof. Amin sudah menjelaskan juga, wah ini kita masih butuh waktu.
Semoga tidak akan selama dengue, karena seperti tadi Prof. Amin katakan, sudah dari tahun 90-an kita mencari vaksin dengue, sampai sekarang kita belum mempunyai yang cukup memenuhi persyaratan. Lalu kalau tidak ada vaksin, karena kita ingin ada herd immunity, tapi tidak ada nih vaksinnya, berarti kita butuh obat. Karena kita tidak ingin ada korban-korban, apalagi korban-korban meninggal. Kapan sih akan ada tersedia obat yang efektif bagi COVID-19? Itu juga sangat kita tunggu. Dan kita sudah melihat bahwa banyak sekali jurnal-jurnal kedokteran, jurnal kesehatan yang sekarang ini membuka publikasinya bagi banyak sekali ilmuwan tanpa terlalu banyak prosedur, demi cepatnya bisa ada publikasi-publikasi tentang obat-obat yang segera bisa tersedia bagi COVID-19. Nah, satu lagi istilah yang mungkin kita harus kenali dan kita betul-betul pelajari adalah apa sih artinya sebetulnya berdamai dengan COVID-19. Nah, sebelum kita menjawab itu, kita lihat dulu nih, sebenarnya pemimpin itu apa sih? Nah, kita seringkali mendengar manajer. Apakah manajer itu pemimpin? Ya, kalau dia adalah manajer yang baik sekaligus pemimpin yang baik. Kita harus akui di dalam pekerjaan kita seringkali melihat manajer yang bagus, tapi nyatanya dia bukan pemimpin. Lalu bedanya apa? Satu, manajer itu mengatur karena dia punya siklus PDCA, planning, directing, controlling, mengambil action. Manajer punya kewajiban itu. Tapi pemimpin tidak hanya itu. Pemimpin itu mempengaruhi orang agar mereka melakukan itu. Jadi pemimpin itu lebih memberikan visi, lebih memberikan motivasi. Yang kedua, kita lihat kotak jingga. Manajer memiliki orang yang bekerja untuk mereka, tetapi pemimpin memiliki orang yang siap mengikuti jejak langkahnya. Saya dalam hal ini tidak pernah lupa apa yang Napoleon Bonaparte katakan. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal, dia katakan, kalau Anda bisa memimpin dengan baik orang-orang Anda bisa memotivasi mereka, maka mereka akan bersedia mati untuk Anda. Itu kalau pemimpin yang baik. Jadi manajer itu memiliki orang yang bekerja untuk mereka, karena boleh diperintah-perintah, bisa diperintah-perintah dan harus nurut. Kalau sebagai pemimpin, orang itu tidak harus diperintah-perintah, mereka udah jalan sendiri. Karena mereka termotivasi, karena mereka memiliki visi yang sama seperti yang pemimpin sudah sampaikan kepada mereka. Sudah kita lihat dua perbedaan. Satu lagi, manajer itu mengandalkan posisi jabatannya. Saya ditunjuk sebagai manajer karena itu saya punya kewenangan untuk memberikan tugas, saya punya kewenangan untuk menilai, saya juga punya kewenangan untuk misalnya memberikan award. Di sisi lain juga punya kewenangan untuk memberikan peringatan kalau tidak bekerja dengan baik. Jadi manajer itu mengandalkan posisi jabatannya, pemimpin tidak. Pemimpin itu mempraktekkan hubungan interpersonalnya. Jadi orang itu rasa bertanggung jawab kepada pemimpin dengan sendirinya kepada pekerjaan itu menjadi besar karena si pemimpin itu selalu memotivasi mereka untuk bekerja baik. Nggak perlu dikontrol. Jadi manajer wajib mengontrol, tetapi kalau pemimpin itu justru menginspirasi orang sehingga ada kepercayaan untuk melakukan sesuatu itu dengan baik. Kita lihat kotak biru. Manajer berfokus kepada eksekusi, harus jalan, harus KPI terpenuhi dan sebagainya. Pemimpin juga begitu, tetapi pemimpin itu tidak mengejar hasil akhirnya karena pemimpin itu berfokus pada pengembangan manusianya yang dengan sendirinya akan merasa bahwa mereka wajib untuk mengejar apa yang diharapkan. Nah, kotak kuning lagi, kotak coklat muda itu. Manajer membagi tugas, pemimpin berbagi visi yang menginspirasi. Sekali lagi kita bisa memahami di sini bahwa dengan begini, pemimpin itu tinggal duduk di rumah, sebetulnya anak buahnya jalan sendiri. Tapi sekali lagi, itu juga bukan yang diinginkan. Nah, manajer dari kesimpulan semua itu tadi, manajer itu menyalakan api di bawah orang lain. Ayo bergerak, kalau nggak bergerak, kamu nanti kena peringatan. Ayo bergerak supaya kamu dapat award. Kalau pemimpin tidak, pemimpin menyalakan api di dalam orang itu. Sehingga orang itu merasa terbakar dengan semangat untuk melaksanakan yang baik. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan,
tidak cukup hanya menjadi manajer yang baik, melainkan harus juga menjadi pemimpin yang baik. Nah, jadi dari mana sebetulnya kepemimpinan itu diukur? Satu adalah ketika dia mampu memotivasi. Kedua, keputusannya itu diterima sebagai yang terbaik, yang baik-baik bagi si pemimpin sendiri, tapi juga terutama bagi seluruh kelembagaan itu, dan di dalamnya adalah semua karyawan. Lalu dia akan menunjukkan keteladanan. Jadi apa yang dia katakan kepada subordinatnya untuk dilaksanakan, dia sendiri juga membuktikan bahwa dia juga melakukan itu. Walk the talk istilahnya. Lalu yang terakhir itu adalah menunjukkan empati kepada subordinat. Nah, pemimpin kadang-kadang terlalu menunjukkan empati kepada subordinat karena dia ingin populer di mata subordinat. Dengan akibat justru subordinatnya senang, tapi lembaga bisa menjadi korban. Karena pemimpin itu memanjakan subordinat. Bisa terjadi seperti itu. Jadi seorang pemimpin juga harus berhati-hati, jangan sampai terlalu memanjakan karena ingin menunjukkan empati yang tinggi kepada subordinat, tapi kemudian akibatnya memanjakan, dan akibatnya dari keseluruhan itu adalah bahwa tujuan visi lembaga yang tidak tercapai. Nah, ujian terpenting bagi pemimpin itu adalah pada saat krisis maksudnya. Bahkan ada yang mengatakan begini, kalimat pertama pada obituari Anda kelak ketika Anda ada di dalam peti mati bisa jadi adalah apa yang Anda lakukan ketika masa krisis. Ini sejalan dengan apa yang Stephen Covey katakan ketika dia menuliskan buku Seven Habits itu. Dia katakan apa yang orang katakan mengenai kamu ketika kamu mati itulah sebenarnya yang menjadi nilai kamu yang terpenting. Nah, kita menuju ke sana. Apa yang orang lain katakan tentang kita di akhir kehidupan kita. Nah, yang paling sering menjadi batu ujian adalah krisis. Karena di dalam krisis, pimpinan itu dituntut untuk membuat keputusan yang cepat, tepat, tetapi sulit. Jadi kita tahu di sini jadi pemimpin itu nggak gampang. Karena dia bisa salah. Dia bisa salah dan dia akan bisa dipersalahkan. Nah, pemimpin yang takut dipersalahkan itu lebih baik jangan jadi pemimpin. Karena kalau dia takut dipersalahkan, itu berarti nanti dia akan menghindar untuk mengambil keputusan yang penting. Lalu kalau dia menghindar dan akibatnya ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi, dia akan mempersalahkan orang lain. Nah, jadi dalam hal ini, pemimpin itu jangan takut dipersalahkan, tetapi juga jangan mempersalahkan orang lain. Dan untuk bisa seperti itu, maka pemimpin itu harus bisa membuat skala prioritas. Nanti kita akan masuk dalam skala prioritas di laboratorium itu apa saja. Nah, pemimpin itu di dalam masa krisis khususnya itu membangun kepercayaan pada diri subordinatnya bahwa keputusan yang dibuat itu adalah yang terbaik bagi semua. Karena kita sekarang melihat bahwa tenaga kesehatan itu adalah tenaga-tenaga yang paling berada di ujung tanduk di masa wabah. Dan kalau pemimpin tidak berhasil untuk membuat para subordinat itu meyakini bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah suatu misi kemanusiaan yang mulia, sesuatu yang akan tidak pernah dilupakan ketika mereka nanti merasa besar hati, merasa bangga, merasa bersyukur bahwa mereka berperan di dalam wabah ini, di dalam masa ini, maka kalau pemimpin telah membuat keputusan yang baik untuk itu, maka semua akan berjalan dengan aktif, dan semua akan berjalan dengan motivasi tinggi. Nah, ada istilah pemimpin makan terakhir. Apa maksudnya ini? Seorang pemimpin tidak pernah mencari pujian bagi diri sendiri. Pemimpin itu membiarkan orang lain, subordinatnya, untuk menikmati apa yang dihasilkan dari hasil pekerjaannya, tanpa pemimpinnya sendiri harus mendapatkan penghormatan untuk itu. Jadi ketika seorang pemimpin mendengar seorang subordinat mengatakan, saya berhasil menciptakan ini, padahal itu adalah atas ide dari pimpinan, dan pemimpin itu membiarkan itu terjadi, kebanggaan itu terjadi pada subordinat itu, itulah pemimpin yang baik. Ya, ini adalah pada masa krisis. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Kita ingin semua ini terjawab. Mari kita lihat satu-satu. Apakah wabah akan segera mereda?
kita melihat bahwa sampai sekarang di Indonesia pun masih tinggi. Ini adalah wajah Prof. Amin 2 hari lalu. Mungkin kita semua juga terkejut karena kita ingin melihat bahwa melandainya pertumbuhan kasus itu sudah terjadi 500, 400, 500, 400, tiba-tiba kemarin dulu itu menjadi 900, hampir 1000 dalam satu hari kasusnya. Prof. Amin ini wajah kecewa gitu ya, kok bisa sih sampai begitu. Mudah-mudahan itu terjadi karena lebih banyak laboratorium yang bekerja. Jadi ini sesungguhnya bukan karena ada kenaikan, tetapi karena memang ada hasil yang lebih cepat keluar akibat banyaknya lab yang keluar, banyak lab yang mengerjakannya. Nah, tetapi seperti tadi Prof. Amin katakan, negara-negara lain itu sebetulnya agak heran kenapa di Indonesia cuma sebegitu. Ya barangkali memang karena begitu yang diperiksa ya, bukan kasusnya sedikit. Dan mudah-mudahan yang seperti tadi kata Prof. Amin, genetiknya memang seperti itu. Kita mungkin akan menemukan suatu hari, seandainya 270 juta masyarakat ini semua diperiksa, mudah-mudahan kita akan menemukan bahwa sesungguhnya sebagian besar sudah membentuk imunitas tanpa harus mengalami sakit secara klinis. Jadi kita tidak ada yang tahu kapan waktunya dan apakah akan mereda. Apakah akan ada gelombang kedua? Kenyataannya di flu Spanish 100 tahun yang lalu itu terjadi. Dan gelombang kedua itu menyebabkan kematian yang lebih besar dibandingkan dengan gelombang pertama. Bahkan ada gelombang berikutnya. Nah, apa yang akan terjadi berikut itu sangat tergantung akan bagaimana masyarakat menanggapi, bagaimana masyarakat sadar akan kewajiban mereka untuk mencegah itu terjadi. Tidak ada satupun orang yang bisa menghambat ketika kita sendiri tidak menjaga. Seberapa banyak polisi yang ada di lapangan, seberapa banyak pengawas guru yang bisa mengawasi muridnya, yang bisa mengawasi orang-orang diawasinya. Semua itu tidak mungkin terjadi kalau kita sendiri tidak terbangun kesadarannya. Kita lihat ini di Hong Kong, yang di atas itu adalah orang di Hong Kong yang sudah mempersiapkan dirinya. Hong Kong itu sudah mempersiapkan dirinya akan gelombang kedua yang sampai sekarang mudah-mudahan tidak menjadi spike baru. China demikian sudah sempat ada wave yang besar. Nah, kita berharap akan ada gelombang baru di dalam spike ini, di dalam wabah ini. Dan yang paling berbahaya adalah mereka-mereka yang sudah terinfeksi namun sehat, yang menjadi kelompok yang paling berpotensi menulari. Ketika kita dekat-dekat dengan orang-orang yang sehat, kita pikir bahwa mereka adalah orang yang tidak terinfeksi. Padahal mungkin kita sendiri sudah ada imunokompromis, sudah ada penyakit komorbid, sehingga kita sendiri menjadi rentan dan kitalah yang akan menjadi tertulari. Nah, mereka-mereka ini yang sesungguhnya harus menjaga diri. Meskipun mereka sendiri juga tidak tahu bahwa mereka tuh terinfeksi. Nah, kalau ini tidak terjaga, maka gelombang kedua akan lebih mudah terjadi. Nah, kapan vaksin akan tersedia? Tadi Prof. Amin juga sudah mengatakan dan informasi yang saya miliki itu mungkin agak terlambat dibandingkan dengan Prof. Amin. Hitung Prof. Amin mungkin ada 60 lebih yang berlangsung. Ada yang bilang bahwa Januari 2021, tapi ada yang bilang beberapa tahun ke depan. Jadi sangat bervariasi prediksi-prediksi, dan ya yang kita bisa harapkan adalah secepat mungkin ada vaksin yang muncul untuk kita semua. Sekali lagi, tidak ada yang tahu kapan persisnya. Nah, apakah akan tersedia obat yang efektif bagi COVID-19? Kalau kita lihat di sini, sebetulnya obat yang khusus mengarah kepada COVID itu tidak ada. Yang ada adalah repurposing hidroksikloroquine, golongan kloroquine. Bahkan sekarang ini pil China sedang dicoba lagi di Indonesia.
kita lihat ada antimal convalescence yang sekarang sedang diproyek-proyek. Jadi sekarang ini belum ada, menurut WHO juga, today there are no specific vaccines or medicines for COVID-19. Treatments are under investigation and will be tested through clinical trials. Jadi kita lihat semua ini nih masih dalam bentuk uji coba. Nah, kita sekarang sering dengar, apa sih artinya berdamai dengan COVID-19? Kalau kita berharap bahwa kita dengan berdamai itu kita bisa seperti gambaran di atas itu, gambar masa lalu itu kita berarti tidak realistis. Kita harus menyadari realita bahwa saat ini dan saat ke depan, entah sampai berapa tahun ke depan, misalnya penyakit cacar itu membutuhkan beberapa puluh tahun untuk betul-betul menjadi herd immunity itu muncul, kita akan berhadapan dengan situasi terus seperti ini di mana kita harus menjaga sanitasi, kita menjaga physical distancing. Kalau kita naik pesawat mungkin kita harus bayar 2 seat, 3 seat karena seat sebelah kita akan dikosongkan dan kita harus membayar untuk itu. Nah, yang di bawah itu kita lihat pasar Tanah Abang 2 hari, 3 hari yang lalu. Itu mungkin untuk selanjutnya itu akan menjadi potensi yang sangat besar untuk penularan jika kita tidak distancing sejak sekarang dan terus memeliharanya. Lalu work from home menjadi semakin populer. Mungkin kasus-kasus seperti yang kita lihat gambarnya di bawah itu akan sering terjadi ketika si anak melihat ayahnya ada di rumah, ya berarti dia berhak untuk main dengan ayahnya. Nah, itu akan pelan-pelan menjadi kebiasaan dan pelan-pelan membentuk habit sendiri di dalam keluarga bahwa ketika ayah di rumah itu belum tentu ayah bisa bermain. Ketika ibu di rumah belum tentu ibu bisa bermain. Nah, jadi keputusan apa sih sebetulnya yang harus dilakukan atau harus diambil oleh seorang pimpinan di laboratorium? Intinya adalah seorang pimpinan melakukan yang maksimal dalam waktu yang mendesak dengan sumber daya dan informasi yang minimal. Kalau seorang pimpinan itu punya waktu banyak, dia bikin rencana tahunan, dia bikin rencana untuk pengembangan pelan-pelan, itu lebih mudah dibandingkan dengan masa krisis ketika pimpinan itu harus melakukan yang maksimal, tapi waktunya tidak ada, informasi tidak ada, sumber dayanya juga tidak ada. Apa saja yang mesti dilakukan? Pertama, menjaga keselamatan karyawan, khususnya para petugas garda depan. Lalu mengamankan tempat kerjanya, memilih produk yang akan disediakan untuk diagnosa dan pemantauan, menciptakan sistem kerja yang menyeluruh yang bersifat antisipatif karena kita tahu wabah ini akan mungkin panjang ke depan. Lalu menyiapkan rencana bagi keberlanjutan setelah wabah ini nanti akan apa yang dilakukan. Ya. Itu semua membutuhkan skala prioritas. Mana yang mau diutamakan oleh pimpinan itu? Apakah untuk demi rencana masa depan, demi keberlanjutan masa depan, maka semua produk yang ada harus kita lakukan secepat mungkin, sebanyak mungkin dengan target bahwa masyarakat itu akan sangat tertolong, tapi tanpa kita menjaga keselamatan karyawan khususnya, tidak mengamankan tempat kerja. Siapa korbannya? Apa korbannya? Berapa besar korbannya? Ya. Sebaliknya juga, apakah kita hanya menjaga keselamatan karyawan tanpa kita menyiapkan bahwa dalam beberapa bulan lagi, dalam setahun lagi, kita harus survive, kita harus bisa bangkit, kita harus bisa melakukan fungsi kita yang seperti sedia kala. Prioritas itu selalu diperlukan. Mana yang ingin dipilih itu sangat tergantung kepada apa yang dihadapi oleh para pimpinan itu dan berikut lembaganya. Nah, kelompok yang paling terdampak memang tenaga kesehatan. Kita lihat di sini misalnya, di AS ada survei oleh Asosiasi Psikiater Amerika. Sepertiga warga Amerika kesehatan mentalnya terdampak serius. Ini yang umum ya, bukannya kesehatan. Dan 59% orang aktivitas kesehariannya terdampak serius. Di Cina ada satu cross-sectional study. Dari 1.257 tenaga kesehatan di 34 rumah sakit COVID, dilaporkan ada gejala depresi, ada kecemasan, ada insomnia, ada stres. Itu kita lihat juga di Indonesia. Di majalah Time itu disebutkan bahwa sejumlah dokter dan perawat menunjukkan kekhawatiran karena berpotensi menulari keluarga mereka. Mereka frustrasi akibat ketiadaan APD
mereka kelelahan, ada kesedihan atas meninggalnya pasien COVID-19, bahkan kesedihan karena rekan sendiri yang meninggal atau keluarga sendiri yang meninggal. Jadi berbagai ketegangan dan frustrasi itu terjadi. Nah, tugas pemimpin adalah untuk meminimasi itu. Apa saja yang bisa dilakukan? Pertama tentu melengkapi dengan APD. Kita lihat di sini gambar kanan itu menunjukkan para pekerja lab sudah lebih tenang bekerja karena mereka sudah memiliki APD yang relatif lengkap. Jadi mengambil langkah proaktif melindungi kesehatan mental para petugas. Nanti kita akan masuk lagi di dalam masalah mental itu. Memberikan penjelasan yang transparan mengenai situasi apa yang bisa dialami oleh para petugas kesehatan. Jadi tidak perlu menutupi, tidak perlu membuat mereka terkejut-kejut ketika mereka menghadapi, tetapi sejak jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah bisa menyampaikan, kita tidak berharap wabah akan segera hilang. Kita tidak berharap bahwa vaksin akan segera ada. Kita tidak berharap bahwa obat akan segera muncul. Memberikan harapan-harapan yang semu yang kemudian menjadikan mereka tambah kecewa. Sebaiknya kita justru menjelaskan dengan transparan apapun situasi yang umum maupun yang terjadi di tempat kita, misalnya kelangkaan petugas, kelangkaan APD, apa yang mesti dilakukan dalam hal kelangkaan seperti itu. Bagaimana kita bisa membantu meningkatkan imunitas mereka, bagaimana kita bisa membantu mereka agar mereka tidak menulari keluarga mereka, misalnya dengan memberikan mereka tempat mengisolasi diri. Lalu yang ketiga adalah menciptakan sistem pemantauan. Nah ini, jadi karena banyak petugas kesehatan yang secara mental tertekan, stres, mereka kadang-kadang tidak tahu harus lari kemana, pemimpin bisa menciptakan satu sistem dengan ada tim di situ dan ada ketua timnya juga yang menjalankan pemantauan sampai kepada pelaporan status mental dari semua petugas itu secara teratur dan yang langsung akan ditindaklanjuti oleh pimpinan. Jadi barangkali setelah seorang petugas kesehatan itu terdeteksi menderita stres dan sebagainya, teman-temannya melaporkan, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik, maka si petugas kesehatan itu harus diganti dengan orang lain dan dia diberikan istirahat yang cukup, diberikan gizi yang cukup, diberikan konsultasi secara psikologis agar cepat bisa keluar dari problemnya. Nah, setelah krisis menyurut kelak, petugas itu tetap perlu dimonitor secara aktif sehingga mereka dapat diberikan penanganan segera jika diperlukan. Karena ini tidak akan berakhir dengan cepat. Jadi ini adalah hal-hal yang barangkali perlu kita dalami juga bahwa petugas-petugas kita ini mengalami stres. Kita kadang-kadang menganggap bahwa mereka harus bisa keluar dari stresnya sendiri. Kita kadang-kadang menganggap bahwa keluarga mereka akan menjadi penyelamat mereka, tetapi sesungguhnya pimpinan-pimpinanlah yang bisa membantu agar memberikan perlindungan mental bagi petugas kesehatan. Kita malah lihat bahwa ada seruan dari WHO, Department of Mental Health and Substance Use, kepada semua pimpinan di fasilitas kesehatan. Saya akan bacakan satu-satu karena ini penting. Yang pertama adalah melindungi staf dari stres kronis akan memberi mereka kapasitas yang lebih baik untuk menjalankan tugasnya. Situasi saat ini tak akan segera berakhir. Karena itu, staf perlu berfokus kepada kapasitas mereka untuk jangka panjang. Jadi bukan lari sprinter, tapi lari maraton. Napasnya perlu panjang. Bukan kakinya kuat untuk berlari cepat, tetapi nafasnya perlu panjang. Jadi itu yang kita harus persiapkan. Karena COVID, wabah ini tidak akan segera berhenti. Kedua, pastikan bahwa petugas mendapatkan informasi yang tepat dan komunikasi yang berlangsung dengan baik. Jadi kalau jalur komunikasi ini belum cukup baik, kita perlu memperbaiki ini. Para pimpinan perlu memperbaiki ini. Kita sering menganggap bahwa komunikasi itu dengan sendirinya berlangsung. Dan itu bukan kelemahan saya atau Anda atau beberapa lembaga di sekitar kita, tetapi saya melihat bahwa seluruh Indonesia hal yang sangat langka, sangat lemah. Berikut adalah lakukan rotasi petugas dari fungsi stres tinggi ke lokasi stres yang rendah.
Jadi kalau sekarang ini dia merasa bahwa dia atau terlihat bahwa dia ada gangguan stres yang berat, maka pindahkanlah ke tempat-tempat yang stresnya rendah. Satu saat kelak kalau dia sudah lebih stabil lagi, baru ditukar lagi. Jadi dibuat dia punya pengalihan terhadap tekanan-tekanannya. Lalu dibuatlah tandem antara petugas yang berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman. Supaya yang kurang berpengalaman itu bisa belajar dari yang berpengalaman dan yang berpengalaman itu bisa berbagi kepada yang kurang pengalaman. Nah, jika petugas itu harus keluar dari tempat, tugaskan dengan berpasangan, jangan sendiri-sendiri. Karena dengan sendiri-sendiri dia pertama secara mental dia pasti akan lebih tegang. Kalau sudah berdua, sudah ada kawan, sudah ada teman untuk berbagi dan teman untuk meminta bantuan jika diperlukan. Lalu berikutnya adalah atur adanya work breaks. Nah, ini saya melihat itu terjadi di beberapa rumah sakit dan bagus sekali terjadinya. Kadang-kadang malah yang saya dengar yang terjadi di Wisma Atlet, mereka yang diistirahatkan, mereka minta agar mereka cepat dipekerjakan lagi. Padahal sudah diberikan ketentuan masa istirahatnya itu ada beberapa minggu, gitu ya. Tapi mereka ingin bekerja. Tetapi itu penting, work breaks penting. Lalu berikanlah akses kepada praktek konsultasi stres jika diperlukan. Jadi semua orang harus tahu kalau saya lagi stres, kalau saya lagi butuh bantuan konsultasi, saya harus lari kemana. Lalu berikanlah pelatihan kepada petugas jika mereka perlu mendampingi pasien dengan masalah stres. Jadi mereka pun petugas kesehatan kita pun perlu dibantu untuk mampu untuk mendampingi pasien yang memiliki masalah stres. Karena kita tahu betapa stresnya pasien yang menderita COVID ini. Lalu sediakan fasilitas penanganan keluhan dini atau keluhan kritis secara neurologis ya, seperti pusing, cemas, berlebih dan sebagainya itu tanda-tanda awal dari mental stres. Lalu siapkanlah tenaga kesehatan cadangan supaya setiap saat jika ada kebutuhan tenaga kesehatan itu yang cadangan itu bisa masuk. Dan yang terakhir pastikan tersedianya obat-obat yang meringankan gejala-gejala psikis. Ini adalah rekomendasi dari seruan-seruan dari WHO bagi semua pemimpin di setiap fasilitas kesehatan. Nah, yang berikut adalah tugas seorang pemimpin juga memilih jenis dan metode serta merek pilihan tes COVID. Karena dia ingin memberikan produk-produk yang menolong para dokter. Mungkin itu atas permintaan para dokternya, mungkin atas permintaan pasiennya, tetapi juga mungkin karena lembaga atau laboratorium tersebut sudah melihat bahwa itu ada kepentingan, ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Nah, pemeriksaan apa saja yang perlu disediakan, itu dipilih dari prioritas di lembaga tersebut. Jika ada tes baru yang disediakan, metode apa yang mau dipilih? Tentu kalau tidak punya kemampuan PCR, tidak punya kemampuan ELISA, mau tidak mau lembaga itu mengerjakan rapid test. Ya, tapi kita tahu bahwa rapid test itu banyak sekali masalah-masalah yang harus diketahui. Jadi pengetahuan tentang keterbatasan-keterbatasan dan bagaimana mengatasi keterbatasan itu perlu juga diperlengkapi kepada semua tenaga kesehatan. Jadi kalau ada pemilihan metode, merek apa yang terbaik? Tadi Prof sudah mengatakan, Prof Amin, bahwa di Indonesia saja sudah beredar banyak sekali rapid test. Bahkan PCR test pun sudah banyak. Yang tidak pernah kita dengar mereknya tiba-tiba bermunculan ke Indonesia. Sampai ada reagens yang muncul dipakai oleh pemerintah untuk ke laboratorium, sampai di laboratorium alatnya tidak ada. Karena ternyata reagens itu hanya kompatibel untuk alat-alat tertentu yang ternyata tidak tersedia. Nah, setelah itu ada siapa yang mengerjakan? Kompetensinya belum tentu selalu ada. Kita tahu bahwa ada rumah sakit yang tiba PCR, ternyata alatnya baru akan datang dan tenaganya belum siap sehingga membutuhkan bantuan dari laboratorium yang sudah siap untuk mengerjakannya. Nah, ketika memilih tes, pimpinan harus mempertimbangkan apa saja sih? Ya, tentu kita tahu tentang sensitivitas, spesifisitas, ada negative predictive value, ada positive predictive value, ada likelihood. Ketika kita
memilih tes untuk laboratorium kita, apa yang kita utamakan? Sensitivitas kah? Spesifisitas kah? Kita maunya selalu sensitivitas 100%, spesifitas 100%. Nggak ada yang begitu. Secara aksioma, ketika kita memilih sensitivitas tinggi, maka spesifisitas akan turun. Ketika kita memilih spesifisitas tinggi, maka sensitivitas akan turun. Memang makin lama makin baik. Artinya sekarang ini kita bisa melihat bahwa baik sensitivitas maupun spesifisitas itu diklaim 90% mendekati 100%. Itu perlu kita buktikan. Tetapi ketika kita memilih, kita harus memilih prioritasnya. Apakah kita ingin tes yang sensitivitasnya didahulukan atau spesifisitasnya? Kalau sensitivitasnya didahulukan, maka kita akan mendapatkan false positif lebih banyak daripada kalau kita menggunakan yang spesifisitasnya tinggi. Tapi kalau kita memilih yang spesifisitasnya tinggi, maka kita akan mendapatkan false negatif lebih banyak ketimbang yang sensitivitasnya tinggi. Nah, itu plus minusnya itu selalu harus menjadi perimbangan mana yang ingin kita prioritaskan. Tergantung dari prevalensi penyakit, tergantung dari masyarakat kita, tergantung dari banyak faktor yang harus kita ketahui satu persatu. Termasuk juga negative predictive value, positive predictive value, dan likelihood. Nah, selanjutnya adalah bagaimana interpretasi dari masing-masing pemeriksaan itu. Apakah dia diperiksa sendiri atau diperiksa dalam kombinasi, bagaimana hasil pemeriksaannya dalam kombinasi, dan sebagainya. Kita tahu misalnya rapid test itu sekarang tidak bisa diperiksa sekali harusnya, karena akan ada masa inkubasi. Jika kita memeriksa hari ini, minggu depan mungkin akan berbeda. Jadi hal-hal seperti itu kita perlu pertimbangkan juga. Ini adalah hal yang menyangkut skala prioritas juga. Nah, setelah yang 4 tadi itu kita bereskan, kita perlu tetap memikirkan ketika nanti wabah berakhir, bagaimana sih lembaga kita akan berfungsi? Bagaimana sih laboratorium kita akan berfungsi? Apa sih yang kita akan perlukan? Apakah semua karyawan yang ada sekarang ini masih kita perlukan atau justru kita membutuhkan tambahan? Apakah kita membutuhkan tambahan ruangan atau kita membutuhkan ruangan yang lebih sedikit? Apakah kita akan membutuhkan fasilitas APD yang jauh lebih lengkap sehingga biaya-biaya kita akan naik? Hal seperti itu. Nah, itu semua tergantung kepada apa-apa yang kita ingin pastikan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membayangkan sistem layanan kita kepada pasien atau kepada dokter nantinya. Bagaimana kita membayangkan sistem penanganan sampel nantinya. Karena sekarang untuk PCR saja kita tahu harus ada VTM, tidak ada VTM pada bingung laboratorium, bukan hanya di Indonesia, di Amerika saja mereka sangat bingung ketika tidak ada VTM, lalu mereka mesti apa? Tergantung juga kepada sistem analisa sampai kepada interpretasi hasil. Para penanggung jawab kita perlu diminta untuk betul-betul bisa memberikan jawaban atas hasil-hasil interpretasi yang banyak sekali masih belum ada jawabannya karena ini penyakit baru. Banyak hal baru yang kita temukan. Banyak hal baru yang selalu muncul dari pasien-pasien yang kemudian baru. Nah, nanti ada lagi masalah sistem pelaporannya dan konsulen kepada pasien. Lalu ada sistem pengelolaan limbahnya. Sistem pengelolaan limbah itu juga termasuk di dalamnya sistem ventilasi di dalam ruangan yang kita harus jaga supaya tidak ada penyebaran. Kemudian sistem IT, bagaimana kita melaporkan, bagaimana kita berkomunikasi dengan disiplin kesehatan yang lain, dan sampai kepada sistem pengelolaan SDM-nya. Nah, hidup berdampingan dengan COVID, apa maknanya? Tetap menerapkan pergerakan yang terbatas, tetap distancing, tetap menjaga higiene termasuk penggunaan masker, tetap menjaga sanitasi dan lain-lain. Itu adalah gaya hidup berdampingan dengan COVID-19. Kenapa begitu? Bukan karena kita tidak takut, tetapi karena kita mau tidak mau harus menjalankan kehidupan kita secara sedia kala. Tapi kita juga punya kesempatan untuk menyesuaikan gaya kerja setelah wabah, perjalanan, tempat kerja. Kemudian kita juga perlu berinovasi dalam layanan dan produk. Seperti tadi, layanan semacam apa yang kita ingin berikan? Bagaimana kita akan mengatur flow dari pasien ketika pasien masuk ke laboratorium? Apakah seperti pasar Tanah Abang atau seperti
Bandara Suta ketika beberapa hari itu terjadi penumpukan pasien, dari jauh-jauh hari kita sudah harus bisa memastikan apa tindakan kita, mitigasi kita, antisipasi kita untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Tapi dalam masa yang sama kita juga harus punya rencana untuk bertumbuh, karena kita tidak mau hanya mati karena wabah. Kita tidak mau berhenti beraktivitas karena wabah. Seorang pemimpin akan memikirkan bagaimana keberlangsungan keluarga-keluarga yang ada di dalam lembaga tempat mereka bekerja, agar mereka pun terus bisa bertumbuh, mereka pun terus bisa bekerja. Dan untuk itu harus memelihara kondisi finansial. Ini semua adalah peran dari pimpinan yang perlu dipikirkan. Nah, kita beruntung bahwa Indonesia memiliki prinsip gotong royong yang sudah lama sekali kita lupakan dan tiba-tiba sekarang muncul lagi. Gotong royong ini sekarang harus kita hidupkan terus-menerus, karena itu kenyataannya adalah satu sifat bangsa Indonesia yang sangat baik. Kompas 20 Mei 2020 memberitakan bahwa ada penilaian terhadap indeks pemberian dunia. Ternyata Indonesia masuk dalam 10 besar indeks pemberian dunia. Apa itu? Indeks yang diukur melalui penilaian orang-orang yang membantu orang lain, berdonasi materi, berdonasi barang, dan menjadi sukarelawan. Ternyata Indonesia menduduki posisi ke-10 dari 126 negara. Berarti itu satu ciri bangsa Indonesia yang memang bagus. Itu akan sangat menolong kita ketika kita sebagai pemimpin, kita sebagai subordinat menginginkan kondisi kembali. Ini di bawah ada beberapa gambar hanya sebagai contoh saja. Ini yang terjadi di masyarakat laboratorium kesehatan. Ketika awal-awal laboratorium kesehatan beroperasi di masa wabah, sangat terasa bahwa staf kita tidak diperlengkapi dengan face shields. Karena ketika mengambil darah, ketika mengambil dahak, swab, itu risiko untuk terciprat oleh spesimen dari pasien itu sangat besar. Dari mana akhirnya diperoleh? Dari sukarelawan. Ini adalah sukarelawan yang wanita di tengah ini adalah sukarelawan yang setahu saya adalah dari Bandung yang pertama kali me-launch tentang gampang loh bikin face shield itu, yuk kita bikin rame-rame, lalu menyebar kemana-mana. Dan yang merah putih itu adalah face shields yang kemudian dibuat oleh beberapa keluarga. Kita lihat ada satu box penuh dengan face shields yang kemudian dibagikan kepada rumah sakit. Dan kita lihat di sebelah kanan itu bahkan sekarang keluarga-keluarga sukarelawan itu mulai membuat face shields untuk bayi, untuk anak kecil, agar mereka juga terlindung. Sekarang ini memang sudah banyak face shields yang bisa dijual dan sukarelawan itu sudah agak berkurang membuat face shields, tapi ketika masa ketersediaan dari industri itu belum ada, sukarelawan yang membantu. Ini hanya satu contoh saja betapa masyarakat Indonesia itu memang gemar bergotong royong. Mari kita hidupkan kembali. Nah, satu hal yang sangat penting dari kepemimpinan, ini Daniel Pink mengatakan terakhir ini dalam kaitannya dengan COVID juga, dia bilang bahwa pemimpin-pemimpin yang hebat itu selalu akan mengatakan bahwa kita ini di sini bersama-sama. Bukan Anda bekerja, saya menonton, Anda bekerja, saya mengawasi, Anda bekerja, saya memerintah, bukan seperti itu, tetapi we are all in this together. Kita bersama-sama dalam satu kapal. Kalau Anda tenggelam, saya tenggelam. Kalau saya tenggelam, Anda tenggelam. Mari kita terus layarkan perahu ini agar kita terus bisa maju dengan baik, dengan bertumbuh. Nah, yang dikatakan oleh seorang David Minder ini adalah begini. Barangkali nasihat yang terbaik yang bisa saya katakan, bisa saya sampaikan kepada setiap pemimpin yang mengalami tantangan besar di dalam masa COVID ini adalah cobalah lihat hal-hal positif dari situasi negatif ini. Cobalah lihat betapa besar peluang yang ada dalam keadaan negatif ini. Betul, bersyukurlah bahwa ada opportunity ini. Anda yang mungkin masih muda dan Anda terlibat di dalam
peran sebagai penolong, sebagai petugas kesehatan, sebagai sukarelawan di masa wabah ini, mungkin Anda satu saat akan bisa bercerita kepada cucu, akan bisa bercerita kepada buyut tentang peran Anda di dalam yang 100 tahun lalu baru terjadi. Ini adalah unprecedented. Tidak pernah ada orang hidup yang sekarang ini pernah mengalami wabah seperti ini. Dan mungkin tidak akan pernah lagi terjadi. Mudah-mudahan tidak akan pernah lagi terjadi. Jadi anggaplah ini sebagai suatu kesempatan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Jangan sampai nanti kita pada hari tua mengatakan bahwa ketika wabah saya bersembunyi, ketika wabah saya melindungi diri dan tidak peduli kepada orang-orang lain yang sebetulnya membutuhkan pertolongan saya. Barangkali itu yang menjadi pesan yang paling penting. Dari situlah berdasar berbagai pemikiran-pemikiran untuk seorang pemimpin terus melakukan yang terbaik bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain, khususnya yang berada di. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Miswar, terima kasih. Here we go now.